Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nindya Venolarisa dengan NIM 25016043. Kelas B, Mata Kuliah Umum Bahasa Indonesia dengan kode sesi 0643. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Saya membuat video ini untuk tugas mata kuliah umum Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu mata kuliah, Bapak Dr. Andrea Katri Tamsin, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pendidikan berkualitas sebagai pilar pencapaian Satgas di Indonesia. Selamat menyaksikan! Baiklah, kita akan membahas mengenai latar belakang. Sustainable Development Goals atau Satgas adalah terdiri dari 17 tujuan dan 169 target pembangunan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2015 sebagai kelanjutan MDGs atau Millennium Development Goals untuk dicapai pada tahun 2030. SDG 4 berfokus pada pendidikan berkualitas yang setara, inklusif, dan mendukung pembelajaran sepanjang hayat bagi semua orang. Selanjutnya ada fakta global dan nasional pendidikan. Data terkini menunjukkan bahwa pencapaian Sustainable Development Goals di bidang pendidikan masih jauh dari target. Jutaan anak di seluruh dunia, termasuk Indonesia, belum mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas. Di antaranya ada sebanyak 35% target Satgas tercapai secara global pada tahun 2023. Ada sebanyak 272 juta anak atau remaja di luar sistem pendidikan global dan 2,9 juta anak usia 7-18 tahun tidak bersekolah di Indonesia. Pertanyaan mendasar. Nah, teman-teman, tentu kita akan bertanya-tanya, inti yang menjadi landasan kajian mengenai pendidikan berkualitas dan pencapaian SDG 4 di Indonesia. Apa faktor penghambat pemerataan pendidikan berkualitas di Indonesia? Lalu bagaimana peran pemangku kepentingan dalam mendukung SDG 4? Serta apa saja gagasan yang mendukung pendidikan inklusif dan berkelanjutan? Nah, teman-teman, dari penjelasan tentu ada tujuan penulisan. Tujuan penulisannya yang pertama yaitu kita bisa mengkaji kondisi pendidikan berkualitas dalam kerangka SDG 4 di Indonesia. Yang kedua, kita bisa mengidentifikasi faktor penghambat dan peran pemangku kepentingan dalam mendukung SDG 4. Yang ketiga, kita bisa merumuskan konsepsi pendidikan inklusif dan berkelanjutan untuk masa depan. Ada beberapa faktor penghambat pendidikan. Beberapa faktor struktural menghambat pemerataan pendidikan berkualitas di Indonesia, terutama di daerah terpencil dan wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Yang pertama yaitu akses geografis dan infrastruktur terbatas di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Yang kedua ada rendahnya kompetensi guru dan sarana penunjang belajar. Yang ketiga, ketimpangan fasilitas sekolah antar wilayah. Kemudian faktor penghambat pendidikan lainnya yaitu ada lemahnya konsistensi kebijakan dan tata kelola pendidikan yang sering berganti arah. Yang kedua, dampak pandemi COVID-19 memperlebar kesenjangan akses belajar antara daerah maju dan tertinggal. Yang ketiga, pembelajaran jarak jauh mengungkap ketimpangan digital yang nyata di Indonesia. Kemudian, ada peran pemangku kepentingan. Berbagai pemangku kepentingan memiliki peran penting dalam mewujudkan pendidikan berkualitas dan mendukung pencapaian SDG 4 di Indonesia secara inklusif dan berkelanjutan. Dari pemerintah, kebijakan Merdeka Belajar dan kurikulum, dari tenaga pendidik, transformasi PGSD dan kearifan lokal, serta dari generasi muda, partisipasi sosial, dan pengentasan kemiskinan. Nah, teman-teman, kita bisa melihat perbandingan internasional. Konsistensi kebijakan dan anggaran pendidikan menjadi kunci keberhasilan negara-negara maju dalam mencapai SDG 4.
Berikut praktik terbaik dari 3 negara yang dapat diadaptasi untuk konteks Indonesia. Yang pertama ada negara Jepang. Dari kurikulum nasional yang konsisten, guru terlatih tinggi dan anggarannya stabil. Yang kedua ada negara Finlandia, gurunya profesional, pendidikan inklusif dan merata, dan bebas tekanan ujian. Yang ketiga, negara Tiongkok, investasi besar melalui infrastruktur, teknologi, edukasi, dan pemerataan akses. Kemudian, ada landasan konseptual pendidikan berkualitas. Mutu menurut Ghost dan Davis tahun 2006, di mana kondisi dinamis yang memenuhi harapan pelanggan dan pemangku kepentingan. Yang kedua, terdapat pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjamin hak setiap warga negara atas pendidikan yang berkualitas. ESD atau Education for Sustainable Development, pendidikan sebagai motor perubahan menuju keberlanjutan. Yang terakhir ada keterkaitan Satgas atau Sustainable Development Goals. Pendidikan berkualitas mendukung pengentasan kemiskinan, kesetaraan, dan pertumbuhan inklusif. Selanjutnya, pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang berkelanjutan. Pendidikan berkualitas bukan hanya setiap anak, tetapi juga fondasi utama dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals demi Indonesia yang lebih maju dan merata. Nah, teman-teman, dapat disimpulkan bahwasannya pendidikan berkualitas merupakan fondasi utama dalam mewujudkan SDG 4 di Indonesia. Diperlukan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan. Pendidikan berkualitas adalah peran sentral pencapaian SDG 4 di Indonesia. Landasan hukum kuat, tapi implementasi terhambat faktor struktural. Diperlukan lagi sinergi pemerintah, guru, generasi muda, dan masyarakat. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.